Awal tahun 2014 menjadi momen sakral bagi seluruh krama desa Sukowana. Hari itu Balai Arkeologi Denpasar menyerahkan hasil penelitian prasasti Sukowana yang bertempat di Pura Balai Agung Desa Sukowana, Kintamani. Hasil penelitian diserahkan secara langsung oleh Kepala Balai Arkeologi Denpasar, Imade Gerio, kepada Bupati Bangli, Imade Gianyar, dan diteruskan kepada Jero Bendesa Pekraman Sukowana. Penyerahan laporan penelitian tersebut disaksikan pula oleh Iwayan Koster selaku anggota DPR RI, Wakil Bupati Bangli, SKPD Kabupaten Bangli, serta masyarakat Desa Sukowana. Prasasti Sukowana sangat disakralkan masyarakat setempat, disimpan di Meru Tumpang 3 Pura Balai Agung Desa Sukowana. Prasasti ini akan dikeluarkan pada saat piodalan besar di Pura Pucak Penulisan atau Ngusaba Desa yang dilakukan setiap tahunnya di Pura Balai Agung. Tidak sembarang orang bisa mengambil prasasti. Jero Mangku Bunga, sebutan pemangku alit di Desa Sukowana, memiliki kewajiban untuk mengambil, menyimpan dan menjaga prasasti ini. Ide melakukan penelitian prasasti yang disimpan di Pura Balai Agung Sukowana muncul sekitar bulan Juli 2012 pada saat Balai Arkeologi Denpasar melakukan penelitian sumber daya arkeologi di kawasan Kintamani sebagai pendukung geopark. Penelitian prasasti dilaksanakan pada tanggal 29 hingga 30 Oktober 2012 oleh tim yang terdiri atas I Gusti Made Suarbawa, I Nyoman Sunaria, Iwayan Sumerata, dan Loh Suwita Utami dapat dilaksanakan atas bantuan berbagai pihak seperti Imade Jasa mantan perbekal Sukowana, Mangku Sabaraka, Jero Kabayan, Jero Bahu dan para dulu, serta masyarakat Sukowana. Prasasti Sukowana belum pernah terbit secara utuh atau menyeluruh. Hanya satu kelompok yaitu prasasti nomor 001 Sukowana A1 diterbitkan oleh R. Goris tahun 1951. Teksnya dimuat dalam buku Prasasti Bali 1 dan terjemahan dalam bahasa Belanda dimuat dalam Prasasti Bali 2. Isi pokok prasasti Sukowana A1 adalah berkenan dengan perintah raja kepada Senapati Danda Kumpi Marodaya, Biksu Siwang Kasita, Biksu Siwa Nirmala, dan Biksu Siwa Pratnya agar membangun pertapaan yang dilengkapi dengan satra atau pesanggahan di perkebunan pada Bukit Cintamani. Tempat ini nantinya dapat dimanfaatkan sebagai tempat bermalam bagi orang-orang yang bepergian melewati jalur perbukitan Cintamani. Selain itu juga diatur masalah pembagian waris dan masalah iuran. Prasasti Sukowana A2 berkenan dengan permohonan masyarakat Cintamani kepada Raja Anak Wungsu agar diizinkan mengganti prasasti pegangan mereka yang terbuat dari lontar karena rusak disalin kembali dalam lempeng tembaga. Dalam prasasti tembaga ini ditambahkan lagi berkaitan dengan iuran, kewajiban masyarakat Cintamani, dan pembelian hewan ternak secara mencicil. Selain itu dimuat juga sapata atau kutukan kepada yang berani melanggar isi prasasti.
Prasasti Sukawana B dikeluarkan karena terjadi perselisihan atau ketidaksepahaman penduduk desa Cintamani dengan para petugas pemungut pajak. Untuk menjaga stabilitas kerajaan yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat, perekonomian, pemerintahan dan kehidupan beragama, maka oleh Raja Jayapangus dikeluarkanlah prasasti agar dapat dipakai pedoman dan dipatuhi oleh petugas kerajaan serta masyarakat luas. Prasasti Sukawana C hanya satu lempeng, memuat beberapa jenis iuran, cukai, pajak, dan yang semacam itu. Prasasti Sukawana D adalah berkenaan dengan penentuan batas-batas wilayah desa Sikawana. Batas-batas tersebut sebagian besar berupa batas alam seperti bukit dan sungai. Nama batas-batas desa Sikawana antara lain Cakilikan, Les, Tenggeluk, Air Daup, dan Celuk. Dalam prasasti ini diatur masalah pungutan, iuran, dan yang sejenisnya, baik dalam bentuk uang dan barang. Penduduk desa Sikawana diberikan keleluasaan berdagang berbagai jenis komoditi hasil kebun dan peternakan. Nama desa Sukawana merupakan nama yang sudah cukup tua. Dalam prasasti Sukawana D 1222 Saka atau 1300 Masehi disebut dengan Sikawana. Sedangkan dalam prasasti Dausa Pura Bukit Indrakila 983 Saka atau 1061 Masehi disebut dengan Sukawana. Nilai penting yang termuat dalam prasasti Sukawana adanya kearifan lokal dalam pelestarian lingkungan. Masyarakat desa diharapkan tidak sembarangan mengeksploitasi hutan. Ada beberapa jenis kayu yang disebut dengan kayu larangan, seperti beringin, bodi, kemiri, kemoning, mundah, kapulaga, kamukus, dan jaruju adalah tanaman yang dilindungi dan hanya boleh ditebang dalam keadaan darurat atau terpaksa. Selain itu, manusia diharapkan senantiasa menciptakan keseimbangan kehidupan lahir batin. Hal ini ditujukan pada mereka agar tidak hanya mengurusi masalah pertanian, peternakan, perdagangan, dan yang lainnya. Akan tetapi mereka harus memperhatikan pertapaan, kayangan, dan tempat-tempat suci lainnya. Pembacaan prasasti Sukawana membuktikan betapa sejak dahulu kala tetua Bali telah mengajarkan tentang kearifan lokal yang harus dipertahankan. Nilai mulia ini harus segera ditumbuhkan kembali. Tidak hanya omong kosong belaka, karena Bali bukan milik krama tertentu, namun milik generasi selanjutnya.